Allahu Akbar. Allah. Mang wong dagang balon meneh sih mang. Allahu Akbar. Ning pojok lor mang. Wong dagang balon. Ana request. Kangge perwakilan dari Jamiatul Iman Putri Allahu Nokela Akbar. Wastini Allah. dan yang lain dimohon masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kubu Desa Cilandak beserta stafnya, yang kami hormati Ketua DKM beserta jajaran Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak, yang kami hormati para alim ulama, ustadz, ustazah, para bapak, para ibu, remaja, adik-adik, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajaah di hari yang berbahagia ini, di hari yang fitri. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah yang membawa kita dari jalan kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Para bapak, para ibu, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami di sini
untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kubu Desa Cilandak. Sambutan yang kedua dari Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda. Sambutan yang ketiga yaitu dari Panitia Takbir Keliling tahun 2015. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Panitia Bas Desa Cilandak. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yakni pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1436 Hijriah. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kubu Desa Cilandak kepada Bapak Saki Tata Sumana ataupun yang mewakilinya, kami persilakan dengan segala hormat. Tes 1 2 lo tes 1 2 lo tes. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebagai Kepala Desa Cilandak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir lan batin. Kepada yang terhormat Ketua DKM Desa Cilandak yang baru, mudah-mudahan artinya kira-kira lancar seterusnya, jangan sampai ada halangan yang tak terduga. Yang terhormat kepada Ketua BPD Desa Cilandak beserta anggotanya. Yang terhormat kepada perangkat pamong desa Cilandak yang saya syukuri. Yang terhormat kepada anggota Dewan DPRD Indramayu. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat Desa Cilandak. Puji syukur kita panjatan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita puji syukur atas merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita berterima kasih kepada Ketua DKM yang baru, Bapak Haji Retai beserta anggotanya yang telah melaksanakan takbir keliling yang sangat meriah dan bangga kita sekalian. Karena tahun ini lebih meningkat daripada tahun yang kemarin. Kira-kira takbir keliling tahun ini sekitar 85% lah
peningkatan di desa kami ini. Katanya ada 11 langgar yang ikut takbir keliling di desa kami, sedangkan kami ninjol di perapatan. Ya banget gembira lah apa perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Moga-moga seterusnya Ketua DKM saya inginkan supaya maju seterusnya di tingkatan lah atas kegiatan takbir keliling, kira-kira samakan seperti anjatan ya, selalu rame. Pas saya nyinggung mana kita pamong desa di Cilandak, bokat kinerja pamong desa kurang sesuai atas permintaan masyarakat kita mohon maaf lahir batin. Maklum manusia nggak ada yang sempurna atas kinerja atau kesalahan kepala desa maupun perangkat desa atas melayani permintaan masyarakat yang kurang sesuai di hati masyarakat. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya. Semoga bapak-bapak bisa maafkan saya atas kinerja pamong desa atau kepala desa di desa Cilandak ini. Nyinggung masalah pertanian Pak ya, maaf bila karena di desa Cilandak ini umumnya pertanian. Masalah pertanian Pak Bu, tolong kanggo masa depan aja sampai terlat kayak kenen Pak. Kita terus terang baik disinggung oleh kepala desa Sukra, Tegal Taman, Bogor, Cigugur, Malasan Rangdu Pak. Karena keterlatan di desa kami ini ya jadinya begini masalah pertanian musim gadu tuh Pak. Saya mohon bapak-bapak supaya di musim gadu tolong di tingkatan aja sampai terlat seperti ini karena debit air mengurangi Pak. Saya juga pusing masalah masyarakat. Pak Kowo minta diesel ini gara-gara keterlatan masyarakat desa kami. Tolong Pak kanggo tahun-tahun ke depan masalah pertanian dipersingkatan, kira-kira bulan 5 tanggal 20 ya bisa tebar lah. Kemarin saya terus terang aja Pak diesel di sawah Turi karena giliran daerah Cigugur pamong desa Cigugur Kaler nyewot karena ya waktunya giliran ke Cigugur Kaler. Cuman kita pribensi masyarakatnya minta air, jadi saya terpaksa diesel malam. Akhirnya kita jogrek sama pamong desa Cigugur. Kanggo seterusnya Pak, karena banyu kurang, tolong yuk pada bareng-bareng masalah penjegalan air. Karena kalau giliran di desa Cilandak 43 belum mungkin kuat Pak. Mulanya kita jaluk bantuan masyarakat, tolong kita merumuskan masalah Sukra ditangguhkan. Setelah tandur kita giliran ke Sukra Pak. Tapi kita mohon cepet-cepet lah pada tandur. Kan bis bulan berapa 7 aja sampai kekurangan banyu, diesel apa itu dan ini, nanti biaya petani itu kebanyakan Pak. Saya mohon masalah pertanian jaluk di tingkatnya jangan sampai terlambat, karena priben baik Pak Kubur bisa anaknya udan apa aja sampai kayak
tahun-tahun niki Pak, karena di desa kami ini karena bisa usahanya pertanian, kira-kira ningkatan ning pertanian ya tolonglah, karena sejen desa kebanyakan kekeringan Pak. Jadi kita sing sumber airnya dari Salam Dharma dekat, tolonglah dipercepat aja sampai seperti ini. Kita pusing anak-anak diesel yang sudah saya laksanakan 3, barangkali 1 lagi di Karangbelut. Kita mau nyedot di Karangbelut, cuman saya mengakui diesel bantuan desa Cilandak enggak punya Pak. Cuman kita berusaha sampai kita diesel gilingan pabrik diambil untuk bantu masyarakat, kira-kira bisa panen Pak. Kita ucapkan sekian saja atas saluran saya. Bila mana perkataan saya kurang tenang di hati Bapak, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kubu Desa Cilandak. Sebelum menginjak acara selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Yatra Aulia, Bos Aas yang sudah menyumbang 1 juta rupiah, dan juga kepada Bapak Cakim dan Ibu Casem juga menyumbang sebesar 300.000 rupiah. Dimohon kepada Wandra, mohon 1 di ini di ngelor kian masjid, karena nggak ada penjaga parkir. Dilanjut untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda. Kepada Bapak Haji Rifai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kubu Desa Cilandak beserta stafnya, yang kami hormati Ketua MUI Desa Cilandak, yang kami hormati Ketua BPD Cilandak beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LPM Desa Cilandak beserta anggotanya, yang kami hormati tokoh ulama, tokoh masyarakat Desa Cilandak serta anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di halaman Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam suasana yang fitri ini dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan, marilah kita persembahkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan asma Allah, karena saat ini kita merayakan suatu hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah dengan penuh sukacita serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat muslim sungguh dapat merasakan beratnya menjalani suatu ujian, yakni berpuasa sebulan penuh menahan haus dan lapar. Dan tidak itu saja, yang paling berat adalah melawan hawa nafsu dengan berbagai godaan yang dirasakan begitu berat. Namun alhamdulillah, kita semua telah berhasil melampaui semua itu dengan menjadi pemenangnya pada hari raya Idul Fitri ini. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, dengan melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan yang dibarengi dengan memperbanyak tasbih serta zikir, melipat gandakan infak dan sedekah, termasuk membayar zakat fitrah maupun zakat mal, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang muttaqin di hari yang suci ini dengan penuh kemenangan serta kebahagiaan ini. Dalam bersukaria menyambut hari raya Idul Fitri ini, kiranya sekilap dan perilaku kita benar-benar mencerminkan sebagai pribadi yang teguh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena telah berhasil melampaui segala ujian dan cobaan selama bulan suci Ramadan. Dengan berbekal itu, marilah kita tingkatkan disiplin, pengendalian diri, toleransi serta kerja keras kita semua guna diaktualisasikan dalam pembangunan, dan kita lalui dengan sukses menuju terwujudnya masyarakat lingkungan desa Cilandak dan sekitarnya yang sejahtera lahir dan batin, sebagaimana kita cita-citakan bersama. Oleh karena itu, dengan semangat Idul Fitri 1436 Hijriah ini, mari kita bangun masa depan masyarakat kita yang lebih baik dan sejahtera. Kemudian momentum Idul Fitri ini, marilah pula kita jadikan sarana pembangunan silaturahmi dengan tegaknya ukhuwah Islamiyah sesama muslim dan tegaknya persatuan dan kesatuan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi di tengah kondisi bangsa kita saat ini, hubungan silaturahmi yang semakin kokoh sangat-sangat diperlukan. Dengan demikian, Idul Fitri dapat menjadikan kekuatan dalam rangka kita membangun kehidupan di masa depan menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, yaitu tentang laporan dan pengeluaran serta program pelaksanaan pembangunan Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak yang telah tercapai sebagai berikut. Laporan DKM Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak, sumber dana atau penerimaan. 1. Dari hasil sewa tanah wakaf seluas kurang lebih 2 bahu sebesar 50 juta rupiah. Nomor 2, sumbangan dari masyarakat selama kegiatan pembangunan jalan menuju tempat air wudhu dan perluasan tempat air wudhu sebesar 16.800.000 rupiah. 3, zakat mal 3 juta rupiah. Dari kotak Jumat dan kotak amal kurang lebih 3,5 bulan telah tercapai 7.490.000 rupiah. Dari pemerintah desa dana PHBI 500.000 rupiah. Pengembalian dari DKM yang lama 4.670.000 rupiah. Total penerimaan sampai dengan hari ini
Rp8.460.000. Laporan keuangan DKM Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak, pengeluaran kas keluar. Poin pertama, pembangunan fisik. 1. Pembangunan akses jalan dan perluasan tempat air wudhu sebesar Rp33.447. 2. Pembatas jamaah satir sebesar Rp5.130.000. 3. Sekat papan nama pengumuman Rp3.500.000. 4. Pintu pagar sebelah utara dan kotak amal sebesar Rp3.250.000. 5. Kebersihan dan penerangan sudah termasuk beli kabel dan lain sebagainya sebesar Rp4.779. Pembayaran guru TK dan komit masjid untuk 3 bulan Rp1.650.000. Pembayaran ledeng air bersih dan listrik ledeng untuk 2 bulan dan sambungan pertama air bersih. Sambungan ini dari ledeng karena ada kendala, terpaksa kami mengambil dari perusahaan perorangan, itu perusahaannya Kang Wedi, yaitu Rp757. Pembayaran rekening listrik, alhamdulillah ada yang bersedekah, hamba Allah 0. 8. Administrasi dan kelengkapan komputer Rp4.421.000. Baligo, memo, kop surat dan nota sebesar Rp1.600.000. 10. Dana kompensasi untuk nadir dan tanah wakaf dan jasa maklar Rp1.100.000. 11. Untuk hidran dan pengecatan trotoar sebesar Rp770.000. Pembangunan non fisik, marhaban, rajaban, pengajian kultum dan nuzul Quran sebesar Rp1.639.000. Kedua, takbir keliling, dana talangan Rp6 juta, kostum panitia juri dan hadiah, trofi berdiri dan tetap sebesar, kami ulangi, kostum panitia juri dan hadiah sebesar Rp3.275.000, trofi bergilir dan tetap Rp800.000. Total untuk biaya takbir keliling kurang lebih, total untuk biaya takbir keliling sebesar Rp10.075.000. Ketiga, pembayaran tukang parkir motor di masjid selama Ramadan Rp560.000. 4. Pengarugan balong masih dalam proses, sudah mengeluarkan Rp2.300.000. Total kas keluar sampai dengan hari ini Rp70.970.000. Saldo sebesar Rp11.482.000. Kegiatan Ramadan yang telah diprakarsai oleh Remas dan DKM. Pertama, tausiah menjelang maghrib selama 1 bulan. Kedua, buka bersama DKM, Remas dan masyarakat sekitarnya selama 1 bulan. Ketiga, acara nuzul Quran yang diisi dengan ceramah agama oleh Kiai Haji Mustaqim Thohir. 4. Sholat tasbih berjamaah dari tanggal 15 sampai malam terakhir bulan Ramadan. Demikian sambutan dan laporan dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa Cilandak yang begitu antusias melaksanakan pawai dan takbir keliling. Dan berikutnya saya berserta pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1336 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari panitia takbir keliling kepada Ketua Panitia Takbir Keliling Saudara Indrajaya, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabbihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapakku Desa Cilandak beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Cilandak, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak beserta anggotanya, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di halaman Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak guna untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya atas nama Ketua Panitia Takbir Keliling tahun 2015 ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami atas panitia ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan tim keamanan dari pemerintahan Desa Cilandak dan seluruh lapisan masyarakat Desa Cilandak yang telah membantu dan mensukseskan acara takbir keliling di tahun 2015 ini. Dan yang kedua, kami ingin melaporkan sumber dana dan pengeluaran takbir keliling, yakni berasal dari yang pertama, DKM mensubsidi sebesar Rp4.850.000, dan dari pemerintah desa mensubsidi sebesar Rp2.200.000, dan sumbangan pribadi dari Bapakku Desa Cilandak sebesar Rp1.500.000, dan dari kas masjid, remaja masjid sebesar Rp6.000.000. Jadi seluruh total sumber dana Rp14.550.000. Sedangkan untuk pengeluaran uang pembinaan
sebesar Rp6.100.000 untuk pembelian trofi dan hadiah sebesar Rp2.050.000 untuk membayar subsidi per musola sebesar Rp4.400.000 dan dokumentasi sebesar Rp300.000 untuk konsumsi sebesar Rp530.000. Jadi total pengeluaran seluruhnya sebesar Rp13.880.000. Jadi alhamdulillah masih sisa sebesar Rp600.000. Dan yang terakhir, kami ingin melaporkan hasil takbir keliling tadi malam yang disaksikan oleh masyarakat Desa Cilandak. Dan untuk pemenang takbir keliling tahun 2015 untuk total dengan nilai 2.364 diraih oleh Musola Darussalam. Dan untuk total senilai 2.431 diraih oleh Musola Mujahidin. Dan untuk total 2.473 diraih oleh Musola Al-Furqon. Untuk total 2.542 diraih oleh Musola Agus Salim. Dan untuk total nilai 2.575 diraih oleh Musola Baitus Salam. Dan untuk total 2.607 diraih oleh Baitul Ikhlas. Dan untuk total nilai 2.615 diraih oleh Musola Ar-Rahman. Dan untuk pemenang takbir keliling di tahun 2015 ini, untuk juara pertama diraih oleh dengan total 2.689 diraih oleh Baitul Ikhwan. Dan juara dua diraih dengan total 2.641 diraih oleh Musola Jamiatul Amaliyah. Dan untuk juara tiga dengan total 2.624 diraih oleh Jamiatul Iman. Kami ingin memberikan kenang-kenangan hadiah. Kami persilakan untuk Bapak Kuwu Desa Cilandak untuk memberikan trofi bergilir kepada pemenang juara 1 takbir keliling 2015. Oh iya. Dan memberitahukan untuk perwakilan musola-musola harap ke depan. Cepat-cepat. Perwakilan dari Baitul Ikhwan, perwakilan dari Jamiatul Amaliyah, perwakilan dari Jamiatul Iman, yang pertama Baitul Ikhwan. Urut-urut. Yang pertama Baitul Ikhwan. Yang kedua Jamiatul Amaliyah. Yang ketiga Jamiatul Iman. Yang keempat Ar-Rahman.
dan seterusnya. Keempat Ar-Rahman. Yang kelima Baitul Ikhlas, Baitul Salam, Agus Salim, Al-Furqan, Mujahidin, Darussalam, dan perwakilan dari Masjid Jami Nurul Huda. Untuk perwakilan untuk memberikan trofi dari anggota untuk perwakilan dari anggota panitia untuk memberikan yuk bantu yuk. Bantu. Nah, sip. Dan selanjutnya Mujahidin. Selanjutnya Mujahidin. Dan Al-Furqan. Awas, dari kabel awas. Agus Salim. Dan Baitul Salam. Dan yang kelima Baitul Ikhlas. Dan yang keempat Ar-Rahman. Dan untuk juara 3 yakni Jamiatul Iman. Dan yang kedua Jamiatul Amalia. Untuk juara 1 akan diberikan oleh Bapakku Desa Cilandak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari tahun sekarang dan lebih kompak lagi, lebih ramai lagi dan lebih meriah lagi. Demikian
Sambutan dari kami kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kami beritahukan hasil dari sodakoh Salat Idul Fitri, sodakoh dari jamaah laki-laki sebesar Rp6.890.000. Dari sodakoh perempuan sebesar Rp5.740.000. Jadi total keseluruhan sodakoh pada hari ini sebesar Rp13.930.000. Kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang terakhir dari ketua ataupun panitia BAS dari Desa Cilandak. Kepada yang bersangkutan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa yasta'inuhu wa yastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa la yudhilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta perangkate, ingkang kula hormati Bapak-bapak lembaga Desa Cilandak, baik BPD, LPM seanggotane, ingkang kula hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda, ingkang kula hormati Majelis Ulama Desa Cilandak beserta anggota, juga kepada tokoh masyarakat, tokoh ulama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang cukup berbahagia ini kita semua masih dapat ataupun masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat melaksanakan yaitu sholat Idul Fitri tahun 1436 Hijriah atanapi tahun 2015. Selajengnya sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga, para sahabat, dan tentunya kita semua yang selalu patuh menjadi umatnya, yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sholat id ingkang kula hormati, secara singkat mawon niki atas nama badan atau napi atas nama panitia Badan Amil Zakat Infak dan Sodako Desa Cilandak badeng laporaken hasil pengumpulan zakat fitrah kangge tahun 1436 Hijriah atanapi tahun 2015 Masehi, yaitu hasil perolehan
ukuran liter angsal 10.974 liter. Lamun kilogram niki oli 7 ton 5 kintal 28 kilo. Adapun pembagiannya fakir miskin 62,5%. Niki sing dibagiakan kanggo fakir miskin sejumlah 4 ton 7 kintal 30 kilo. Terus kanggo sabilillah desa sing 7% iku 5 kintal 29 kilo. Lan kangge amilin desa 10% iku 7 kintal 56 kilo. Lan setor ning kecamatan sing 20,5% iku seton 5 kintal 51 kilo. Adapun jumlah jiwa datang Cilandak niku 4.313 jiwa. Lan kangge masyarakat kula sing setor zakat sing jiwa mau ka Pak sing 4.000 luwih ka sing setor zakat iku 2.743 sing setor ning panitia zakat. Lan kangge jumlah fakir miskin tahun 2015 niki ana 340. Kangge keterangan lebih jelas niki sing setunggal masalah pembagian fakir miskin yaiku per jiwa angsal 21 liter. Jadi lamun kula bandingaken karo tahun sing lewat niki ana kenaikan 3 liter Pak. Tahun mau 18 saniki 21. Alhamdulillah. Terus kangge perolehan zakat sedesa iku ana kenaikan Pak. Kenaikan hitungan litere ana 146 liter karo tahun mau kenaikannya. Lan kangge fakir miskin alhamdulillah mudun. Apakah wis tinggal dunia apakah pindah kula boten semerep nggih datane sing Pak RT karo sing amilin kelompok iku ana penurunan kanggo fakir miskin 31 wong Pak. Jadi tahun mau ana 371, tahun kian mung ana 340. Kok dadi mudun 31 wong. Alhamdulillah nggih. Terus kangge selajenge bapak-bapak ibu-ibu kula ucapaken matur kesuwun sangat dumateng masyarakat Desa Cilandak ingkang alhamdulillah sampun sadar kangge berzakat fitrah lan tentune harapan kula saking panitia zakat niki kangge tahun-tahun sing badhe dugi kira-kira zakat teng desa kula meningkat nggih. Niki nyuwun dukungan saking bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat Cilandak khususnya. Selajenge sederenge kula akhiri datang sambutan niki atas nama panitia Badan Amil Zakat Infak dan Sodako Desa Cilandak ngucapaken minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جوده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا الله أكبر ولله الحمد صلاة سنة لعيد الفطر ركعتين رحمكم الله صلاة سنة لعيد الفطر ركعتين رحمكم الله صلوا جمعية رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga barisannya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Habihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumun hadza yaumun azim, yaumul idul fitri was surur, fa idza sa'ida al khatib wal minbar faqad lagu wa man lagu ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u ati'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairu nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kullama halla halalun wa abdar, kullama sama saimun wa aftar, kullama awraqa udun wa athmar, wa kullama at'ama al-qani'u wal mu'tar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadi tariqal ibadah wa yassara wa waffahum ujur a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanati wa yatakarram. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mustahaqqu li an yuhmada wa yushkar wa ashkuru ala ni'amil la tu'addu wa la tuhsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azimul akbar, alladzi ja'ala li kulli syai'in waqtan wa ajalan wa qadra. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina adhaballahu anhumur rajsa wa tahar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Tiada kata yang paling pantas terucap pada awal khutbah Idul Fitri ini kecuali mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, wa in ta'uddu nikmatallah, seandainya aku kumpulkan seluruh umat manusia, kata Allah, dari sejak zaman Adam alaihissalam hingga kepada umat Rasulullah Muhammad SAW sekarang ini, bahkan sampai akhir hayat nanti. Kemudian aku tempatkan dalam satu lokasi, lantas aku perintahkan kepada masing-masing mereka untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Maka apa jawaban Allah dalam ayat berikutnya? Allah menjawab, la tuhsuha. Tidak ada satupun di antara umat manusia yang mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya, kata Allah. Sungguh luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun begitu banyak di antara kita yang lupa, bahkan melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan itu. Semoga kita yang hadir dalam majlis ini termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sholawat serta salam mari kita selalu haturkan bajungan kita semua Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan seluruh umatnya ila akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslim jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam khutbah Idul Fitri kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah materi dengan tema memahami makna hakikat fitrah manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadla minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para mufasir dalam memahami ayat di atas menjelaskan secara naluriah atau secara fitrah manusia terlahir dengan watak dan karakter dasar yang cenderung pada keimanan, cinta akan kebenaran, berakhlak mulia, menyukai keindahan, suka perubahan, senang berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan hidup, dan rindu terhadap kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Dan sebaliknya, manusia secara naluriah atau secara fitrah dan watak dasar bertolak dengan kejahatan, kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Fitrah seperti ini terbentuk dan dimiliki setiap anak manusia sejak masih berada dalam alam malakut atau alam ruh, suatu alam yang suci, penuh keimanan, bersih dari berbagai virus kepentingan, ternetralisir dari berbagai macam kecenderungan hawa nafsu yang bersifat merusak. Tepatnya dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Pada saat itu Allah SWT memanggil seluruh umat manusia untuk menghadap kehadiratnya.
Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ta'alau, wahai anak manusia, kemarilah. Dan seluruh anak manusia pada saat itu, termasuk kita semua yang hadir di majlis ini, berduyun-duyun menuju keharibaan Allah SWT. Lantas Allah SWT mengajukan pertanyaan kepada seluruh umat manusia yang berada di hadapannya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Manusia ketika itu serentak menjawab, qalu bala syahidna inna kunna an hadza ghafilin. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakanku secara fitrah, Tuhan yang telah memberikan anugerah berbagai macam kenikmatan kepadaku, Tuhan yang telah membimbingku menuju kedamaian sempurna. Itu pengakuan umat manusia saat masih berada di dalam alam malakut atau alam roh. Dan saat itu manusia begitu dekat dengan Allah, bahkan di dalam hadis dijelaskan, la yahijaba bainal khaliqi wal makhluqi. Pada saat itu tidak ada pembatas, tidak ada tirai, tidak ada penghalang antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mudah kita bisa berdialog dengan Allah. Dengan sangat mudah kita bisa merasakan kehadiran Allah yang menjadikan ketenangan pikiran, kedamaian hati, dan merasakan kebahagiaan yang sungguh sempurna. Kadang seperti inilah yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai keadaan fitrah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih atau fitrah. Kefitrahan inilah yang menjadikan seorang bayi selalu merasa tenang, damai dan bahagia. Tenang dikarenakan akal pikirnya masih bersih dari file-file kotor dan busuk yang sungguh sangat merusak. Damai disebabkan hatinya masih bersih dan suci dari titik-titik noda hitam akibat perbuatan dosa. Bahagia dikarenakan ia masih memiliki sifat pasrah dan tawakal secara totalitas, dan tidak ada seorang bayi yang berprasangka buruk terhadap siapapun dan apapun yang ditemuinya, walaupun terhadap orang yang hendak menyakitinya. Perasaan seperti inilah yang menjadikan seorang bayi terasa aman, damai dan bahagia. Kemudian lanjutan hadis di atas, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Kristen dan Majusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di satu sisi keimanan telah tertanam begitu kuat dalam jiwa seorang anak manusia, dan inilah yang menjadikan ia rindu kepada ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan yang dulu pernah dialami saat ia di alam ruh atau alam malakut. Di sisi lain, pola pikir orang tua sangat mempengaruhi pikiran anak yang memang masih muda terkena pengaruh. Tradisi dan kondisi lingkungan sangat berperan terhadap membentuk watak dan karakter anak. Dan yang sangat membahayakan apabila pola pikir orang tua dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang hanya mementingkan hidup sesaat, pragmatis, materi sebagai tujuan hidup, dan tidak melirik sedikit pun pada kepentingan akhirat yang sungguh abadi. Prinsip inilah yang disilahkan dalam pengetahuan modern sebagai sekularisme dan hedonisme yang menjadi penyebab utama penyakit stres, depresi ringan dan depresi berat, atau bahkan sampai halusinasi akibat putus asa yang banyak diderita penduduk negara-negara dunia. Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar hidup pada abad 5 Hijriah. Beliau menganggap begitu pentingnya menjaga dan melestarikan hati dan akal pikiran anak manusia dari pengaruh luar yang merusak dan mengotorinya.
menyebutkan dalam karangan monumentalnya dalam sebuah kitab yang diberi nama Ihya Ulumuddin. Beliau mengilustrasikan bayi yang baru lahir bagian kertas putih dan kosong tanpa coretan warna apapun. Layaknya kertas putih kosong, ia akan menerima coretan dan warna apapun yang ditorehkan kepadanya tanpa kuasa menolak dan menghindarinya. Padahal pengaruh dari luar dirinya, apakah orang tua, lingkungan dan tradisi, kebanyakan lebih mengarah kepada hal yang bersifat duniawi, kebutuhan fisik, kenikmatan sesaat, dan kebahagiaan yang semu yang mengeluarkan dirinya dari kefitrahannya. Akibatnya seorang anak manusia semakin bertambah umur kian terperangkap pada kepentingan pragmatis, lebih memilih kenikmatan sesaat dan tanpa sadar terseret kepada kebahagiaan yang semu. Anak manusia semakin lupa diri, lupa dari mana ia berasal dan akan kemana ia dikembalikan. Seorang manusia semakin jauh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih tertarik hidup bergelimpangan penuh dosa. Mereka sudah tidak memiliki rasa malu. Kejahatan dilakukan di mana-mana, bahkan terang-terangan. Kebanyakan mereka lebih tunduk dan taat terhadap mengikuti keinginan hawa nafsu yang sungguh sangat merusak dan menghancurkan kehidupan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan membawa ajaran fitrah, agama fitrah, agama sesuai dengan fitrah manusia, yaitu agama Islam, untuk mengembalikan manusia dari kefitrahannya, untuk meluruskan umat manusia menuju jalan yang benar, untuk menyadarkan umat manusia dari kekeliruan dalam hidup dan mengingatkan umat manusia dari keterlenaan akan amanah yang telah Allah embankan kepada umat manusia sebagai khalifatul fil ardi, pemimpin di muka bumi. Akibat pengaruh hawa nafsu dan selanjutnya seorang manusia dituntut menjadi pemimpin di muka bumi, seorang pemimpin yang bisa melestarikan dan memakmurkan bumi, seorang pemimpin yang mampu menegakkan keadilan menuju kesejahteraan hidup, seorang pemimpin yang peduli terhadap kedamaian menuju hidup lebih baik, lebih sukses dan sungguh bahagia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya, sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunnatullah itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena Islam itu adalah agama fitrah, agama yang dibawa oleh para utusan Allah dengan tujuan untuk mengembalikan manusia dari kefitrahannya, maka salah satu ajaran Islam itu adalah mewajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan pada seluruh umatnya. Mengapa berpuasa? Karena puasa itu adalah salah satu metode untuk meminimalisir pengaruh kekuatan hawa nafsu, sehingga dengan mudah bisa mengendalikan diri dan sadar akan potensi diri yang dimilikinya. Ramadan itu kan bahasa Arab, kata bentuk sifat yang dari kata fi'il madi Ramadan, yang artinya membakar, melemahkan, menghancurkan, melululantahkan. Artinya ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, berarti secara otomatis kita sedang membakar hawa nafsu hingga menjadi padam, melemahkan dan meminimalisir pengaruh dominasi hawa nafsu hingga kesadaran diri kita menjadi hidup.
Begitu beratnya memadamkan dan melemahkan dominasi hawa nafsu yang melekat pada diri kita. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabat ketika pulang dari kemenangan perang Badar, perang yang begitu besar, beliau bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil, walaupun perang Badar adalah perang yang sangat besar, dan bersiap-siaplah menuju pada jihad yang besar, yakni melawan hawa nafsu. Perang Badar yang saat itu kaum muslim berjumlah 313 orang melawan kaum kafir Quraisy berjumlah ribuan, dianggap oleh Rasulullah SAW adalah termasuk perang yang kecil. Sedang perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Artinya melawan sekuat apapun musuh yang berada di hadapan kita itu lebih mudah daripada melawan hawa nafsu yang melekat dan bersarang pada diri kita. Maka oleh karenanya untuk melawan hawa nafsu dibutuhkan waktu selama sebulan penuh, waktu yang jauh lebih panjang daripada perang Badar yang hanya hitungan hari. Selama sebulan penuh mentalitas kita dididik, pikiran kita dibersihkan daripada sampah dan kotoran, hati kita disucikan daripada noda dan dosa, hingga pada hari berikutnya disebut dengan hari raya Idul Fitri, hari kembali pada kefitrahan, kembali pada kesucian, kembali pada penuh kesadaran diri, kembali pada kesempurnaan mentalitas, sehingga pada hari itu keimanan semakin kuat, pendakwaan semakin melejit, hidup menjadi semakin sukses, tenang, damai, dan jauh lebih bahagia. Semoga kebaikan dan kesemangatan ibadah dalam bulan Ramadan tetap melekat pada diri kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan dijadikan pemicu motivasi untuk melakukan amalan pasca Ramadan lebih baik menuju hidup sukses dan jauh lebih bahagia. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil manan wa biqalihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudur rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim faghfiru minas salati 'ala nabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimi wal muslimat al ahim wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anzil alaina min barakatis samai wa akhrij lana min khairatil ardi wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzakrullaha akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku Pak, undi. Ya alaihi wasallim. Allahu ala Muhammad. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Sebesar Rp6.890.000. Sedangkan sumbangan dari jamaah perempuan terkumpul sebesar Rp5.740.000. Dan alhamdulillah ada sedekah dari hamba Allah sebesar Rp1.300.000. Adapun jumlah dari keseluruhan sumbangsi dari Jamiah Aidil Fitri 1436 Hijriah sebesar Rp13.930.000. Semoga apa yang sudah disumbangkan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami keluarga besar remaja Masjid Jami Nurul Huda Desa Cilandak mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila selama pelaksanaan salat Idul Fitri dari kami panitia ada kesalahan ataupun kekurang nyamanan jamaah Idul Fitri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.